Baik, terima kasih Pak. Mari kita semua datang menghampiri Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada saat ini, malam hari ini. Kami semua berkumpul walaupun lewat Zoom ini Tuhan, lewat persekutuan online ini, tapi kami percaya bahwa kehadiranmu tidak bisa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Dan kami percaya bahwa di mana saja kami berada saat ini, tapi kami memuliakan Tuhan yang sama dan kami menyembah Tuhan yang sama. Dan kami memiliki roh yang sama. Bantu kami, tolong kami saat kami mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengar. Urapi telinga kami, pikiran, mata, dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami dibukakan, dicelikan untuk melihat kebenaran Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerimanya dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, Amin. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu ya. Ini pertama kali saya diberikan kesempatan ya dan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di persekutuan doa Victory ya lewat Bu Lina ya, dan saya salam kenal buat semuanya di tempat ini, khususnya buat Ibu Gembalanya Bu Eli ya, betul ya, Bu Eli Kurniawati. Salam kenal buat Bu Eli, dan tadi WL-nya Pak Frans ya. Thank you Pak Frans buat pelayanannya. Ya, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhan adalah Hakimku. God is our judge. Mungkin bisa di-share oleh yang bertugas PowerPoint-nya ya. Thank you. Ya, judulnya adalah God is our judge. Allah adalah hakim kita atau hakim kami. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, oh ya sebentar, saya ingin perkenalkan diri dulu secara singkat. Nama saya Henry Heanusa ya. Bapak Ibu mungkin lihat kalau dari nama nggak ada terlalu persoalan buat Bapak Ibu. Tapi kalau marga saya mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kok Heanusa kok modelnya seperti ini ya? Karena kita tahu kan Heanusa itu kan bukan dari Solo ya, itu orang Ambon. Tapi kalau di layar Bapak Ibu kok munculnya wajahnya nggak kayak orang Ambon, ya kayak lebih tepat mungkin Bapak Ibu lihat seperti orang Jepang atau orang Korea gitu. Ya, anyway, oma dari papa saya itu orang Ambon, ya. Oma dari pihak papa saya itu orang Ambon, dan oma dari papa saya itu menikah dengan orang Chinese. Lahir lahir oma saya menikah lagi dengan orang Chinese, lahir papa saya. Nah, papa saya itu belum kapok juga menikah lagi dengan orang Chinese, ya. Mama saya itu Chinese Toto, ya. Orang tua dari pihak mama saya itu benar-benar nggak bisa bahasa Indonesia. Bahkan oma dari pihak mama saya itu kakinya kecil, Bapak Ibu yang tahu dari Tiongkok daratan itu yang kakinya tuh dipakai sepatu kayu itu kan. Maka lahirlah saya seperti ini, ya. Saya sebut dengan proses pemutihan. Habis gelap terbitlah terang gitu kira-kira ya. Karena mungkin lebih cocok ya, nusanya mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang berasal dari timur, mungkin wajahnya lebih mewakili. Sampai kemarin Bu Lina itu salah manggil saya, dipikir saya itu penyanyi Andre Heanusa. Dipikir saya penyanyi Andre Heanusa. Sorry. Tapi itu bukan kesalahan yang pertama yang dibuat oleh Bu Lina. Itu orang yang keberapa puluh orang yang salah mengira saya adalah penyanyi Andre Heanusa. Ya, bahkan satu kali sekedar cerita, saya pernah pelayanan di sebuah tempat. Biasanya habis pelayanan itu diberikan persembahan kasih ya. Di situ ditulis terima kasih buat Bapak Pendeta Andre Heanusa ya. Jadi saya yang khotbah, yang diminta terima kasih itu Andre Heanusanya. Oke, seperti judul yang sudah terpapar di layar Anda ya. Judulnya adalah God is our judge. Allah adalah hakim kami. Nah, saya sengaja mengambil judul ini karena saya sadar betul, mungkin Bapak Ibu juga menyadari bahwa kehidupan kekristenan kita maupun kehidupan kita yang sehari-hari itu
tidak terlepas dari yang namanya keadilan, ya. Dari yang namanya keadilan. Walaupun bentuknya bisa berbeda-beda, tapi intinya itu keadilan. Jadi kalau Bapak Ibu baca kata judge atau hakim, maka di situ ada unsur keadilan. Karena seorang yang namanya judge itu berasal dari kata justice, ya, keadilan. Nah, saya ingin memperlihatkan buat Bapak Ibu sebuah slide yang berikutnya. Ini sekedar nostalgia, siapa yang masih ingat ya. Ini slide berikutnya ini bisa diperlihatkan Pak Frans. Iya, nah tuh. Bapak Ibu masih ingat ya slide itu? Itu wajah siapa itu? Ini kalau dari sini saya bisa lihat Bapak Ibu pasti familiar banget ya sama orang tersebut ya. Namanya tuh kalau dalam bahasa Inggris itu bukan Judge Bow, tapi saya cari Justice Bow. Ya, Justice Bow. Jadi Bow ini adalah seorang hakim yang menegakkan justice, keadilan. Ya, sekedar sedikit mengenai Judge Bow itu, dia orang yang bijaksana, wise, dan fearless, tidak kenal takut. Ya, hakim yang tidak kenal takut. Kalau Bapak Ibu masih ingat film serialnya itu ya, dia itu paling tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan, ya, dan ketidakjujuran, ya, korupsi yang berada di dalam zaman itu di dinasti Song, ya, di mana di situ banyak sekali korupsi dan suap. Nah, Judge Bow itu ditakuti oleh para pejabat-pejabat pada saat itu. Ya, ya, kalau misalnya Judge Bow saat ini hidup di Indonesia, wah itu banyak yang masuk penjara tuh Bapak Ibu. Jadi Justice Bow ini adalah contoh saja bahwa manusia itu sebenarnya sangat melekat sekali dengan yang namanya keadilan. Dan manusia itu memiliki kebutuhan akan keadilan. Setuju? Manusia akan selalu mencari dan menuntut keadilan. Dari yang paling kecil maupun yang sampai yang kasus yang paling besar. Ya, Bapak Ibu masih, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, habis pulang gereja misalnya itu di parkiran tuh kan suka serobot-serobot tuh. Ya, nanti kan kalau sudah serobot-serobot gitu saling ngebel-ngebel, klakson-klakson, pasti kan teriak, saya duluan, kamu nyerobot. Itu menuntut apa kira-kira? Menuntut keadilan. Betul nggak? Di balik itu kita menuntut keadilan, kita mencari keadilan, kita butuh keadilan. Bahkan di dalam keluarga suami istri itu tanpa sadar saling menuntut keadilan. Suami berkata kepada istri, saya sudah capek-capek kerja kok enggak disediakan makanan. Dia menuntut fairness, ya, keadilan, justice. Ya timbal baliklah, saya sudah kerja, kamu kok enggak siapin makanan, ya. Menuntut keadilan dalam masyarakat antara pemerintah dan masyarakat dan rakyat. Bahkan menuntut keadilan dalam gereja. Seringkali terjadi bukan? Dalam gereja, dalam pelayanan kita juga tanpa kita sadari kita menuntut keadilan dan bahkan kita mencari keadilan. Ya. Terus ada yang bilang begini, kalau misalnya semua orang dalam dunia ini menuntut keadilan seperti yang dikatakan dalam Alkitab, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka percayalah satu waktu dunia akan buta dan ompong semuanya. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hanya orang yang paling terakhir yang punya gigi dan mata yang lengkap, yang lain buta semua dan ompong. Karena saling membalas, saling menuntut. Nah, saya akan angkat sebuah cerita di dalam Alkitab, di mana ini bercerita mengenai ketidakadilan yang dialami oleh seseorang tokoh Alkitab namanya Yusuf. Ya, jadi backgroundnya begini. Yusuf itu dia sangat disayangi, bahkan dalam tanda kutip dia dimanja, ya, oleh orang tuanya. Dan dia punya karunia yang ekstra, ya, khusus, spesial. Yaitu Yusuf ini suka bermimpi. Nah, Bapak Ibu pasti masih ingat ceritanya, dia bermimpi, inti daripada mimpi-mimpinya itu adalah orang tuanya, ya, dan adik-adik saudara, kakak-kakaknya, ya, kakak-kakaknya dan adiknya itu menyembah dia. Ya kan, masih ingat mimpinya itu kan? Bulan, matahari itu semua berkumpul menyembah dia, bintang-bintang ada 12 itu menyembah dia. Jadi Yusuf ini menempatkan dirinya itu sebagai yang disembah. Sehingga kakak-kakaknya itu jealous, ya, iri hati dan mereka tidak suka dengan Yusuf. Singkat cerita, Bapak Ibu masih ingat ceritanya, mereka membuat perencanaan yang jahat. Mereka ingin membunuh Yusuf. Jadi satu waktu dalam kejadian pasal 50, Yusuf itu diutus oleh bapaknya ke ke Padang untuk
padang gurun untuk membawa bekal buat kakak-kakaknya yang lagi mengembalakan kambing domba, dan begitu dia datang mereka langsung bermufakat untuk membunuh dia. Masih ingat ya ceritanya ya? Nah, salah satu daripada kakaknya itu bilang jangan dibunuh, kasihan. Ya, kita masukin dia aja dalam sumur ini, ada sumur kering di situ. Singkat cerita, Yusuf dimasukkan di sumur kering, nggak dibunuh. Mereka tinggalin dia di situ, datang para pedagang itu kan lewat di situ, orang-orang Mesir itu diambil ya. Mereka jadiin dia budak. Singkat cerita dia mulai bekerja di rumah Potifar, dan kemudian dikianati oleh istri daripada Potifar. Dia masuk dalam penjara, dia menafsirkan mimpi daripada sipir penjara itu, dia keluar. Singkat cerita dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Betul? Ya, selain Firaun, dia yang paling berkuasa. Nah, di dalam Kejadian 50 itu terjadi sebuah kelaparan yang besar di seluruh negeri, termasuk di bangsa Israel, di mana akhirnya mau tidak mau Yakub ini menyuruh ya saudara-saudaranya Yusuf itu untuk mencari makanan ke Mesir, tanpa mereka sadari bahwa di Mesir sekarang yang berkuasa adalah Yusuf. Nah, saya mau bacakan ketika Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya pada pertama kali tidak tahu itu Yusuf, tapi kemudian mereka menyadari itu Yusuf, dan mereka akhirnya pasrah karena mereka tahu kita habis. Kita pernah mau membunuh dia, buang dia ya. Padahal ini saudara kandung Bapak Ibu. Dan dia pasti ingin menuntut keadilan, ingin balas. Nah, saya akan bacakan apa yang diperbuat oleh Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya datang dengan ketidakberdayaan mereka, menyembah dia. Dan Yusuf berkata begini, Yesaya 50 ayat 19-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, yaitu saudara-saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya. Di dalam bahasa Inggris itu dipakai terjemahan yang bagus sekali, dibilang apakah aku ini berada di tempatnya Allah. For am I in the place of God. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf menghibur saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, Bapak Ibu baca ayat ini, sepertinya tuh gampang kita baca. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Yusuf itu manusia biasa, ya, yang juga sama seperti kita menuntut keadilan, ya, mencari keadilan, dan Yusuf sudah melewati semua kesusahan yang sebenarnya di balik itu adalah akibat dari saudara-saudaranya buang dia dalam sumur. Setuju nggak? Betul? Dia harus masuk dalam perigi kering itu, sumur kering. Dia harus masuk dikhianati oleh Potifar. Dia harus berada di Mesir sebagai budak. Harus masuk penjara. Dia melewati semua itu karena satu aja. Karena saudara-saudaranya itu mau membunuh dia, tetapi tidak jadi dibunuh, buang dalam sumur. Jadi kalau Yusuf mau cari keadilan dan menuntut keadilan, ini kesempatan yang paling baik buat Yusuf untuk membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya. Tapi kita baru saja baca ketiga ayat tadi, Yusuf tidak menuntut keadilan daripada saudara-saudaranya. Bahkan dia membuat sebuah statement bahwa apakah aku ini pengganti tempatnya Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Yusuf di sini memiliki hak dan kesempatan untuk balas dendam. Tetapi dia melepaskan hak balas dendam tersebut. Amin. Dia melepaskan haknya untuk menuntut keadilan. Hak yang terbesar Bapak Ibu dalam kehidupan kita adalah melepaskan hak. Saya ulangi ya. Hak yang terbesar yang dimiliki manusia adalah melepaskan haknya. Itu hak yang paling besar. Bahwa Bapak Ibu punya hak itu, tapi engkau dan saya rela melepaskan hak tersebut demi Allah tetap duduk di kursi hakim. Saya tidak mencoba untuk menggantikannya. Jadi kita bisa lihat di sini Yusuf tidak mengambil kursi hakim yang milik Allah tersebut karena dia paham kursi itu adalah milik Tuhan yang adalah hakim yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, seperti apa Tuhan itu sebagai hakim buat kita? Nah, mari saya mau ajak Bapak Ibu dalam Injil Yohanes 8, sebuah cerita dalam kehidupan Tuhan Yesus yang menggambarkan seperti apa Tuhan itu sebagai hakim buat kita. Injil Yohanes 8 ayat 1-11 saya akan bacakan buat kita semua.
Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan. Satu orang ya, bukan dua, satu orang. Yang apa? Kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, berarti ini ada kumpulan orang-orang lain, selain orang ahli Taurat dan orang Farisi ini, mungkin ada jemaat-jemaat yang lain, dan Tuhan Yesus di situ, bukan? Ayat keempat, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi mereka bawa seorang perempuan yang berdosa ketangkap basah. Ketangkap basah itu artinya sedang berbuat ketangkap. Ya, tapi yang aneh di sini kalau lagi sedang berbuat zina ketangkap, kenapa cuma perempuan itu yang dibawa? Nah, itu pertanyaannya juga kan? Ya, tetapi dari 4 ayat ini kita bisa lihat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi ini sedang memposisikan Yesus sebagai hakim. Setuju? Betul ya? Mereka sedang memposisikan Yesus sebagai hakim. Kenapa? Karena mereka bertanya kepada Yesus, ini perempuan berbuat zina mau diapain? Jadi yang paling pertama kita bisa pelajari di sini, ahli Taurat dan orang Farisi memposisikan Yesus sebagai hakim. Sorry, ayat kelima, Musa, nah mereka mengutip, ya ahli Taurat dan Farisi ini mengutip hukum Musa. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi sekali lagi, mereka memposisikan Yesus sebagai hakim. Ya. Nah, perhatikan mereka kutip hukum Musa, ya, hukum Taurat yang Musa kasih buat bangsa Israel pada perjanjian lama. Bunyinya menurut versi mereka bahwa kita harus lempar perempuan-perempuan yang berzina. Nah, izinkan saya baca hukum Taurat yang dikutip oleh para ahli Taurat ini dalam kitab Musa, ya. Dalam Ulangan 22 ayat 24 bunyinya berbeda. Maka haruslah mereka keduanya, bukan sendirian, keduanya. Kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari batu sehingga mati. So, Bapak Ibu melihat ada sebuah kejanggalan di sini. Hukum Musa berbunyi harus bawa keduanya. Kan dibilang ketangkap basah di ayat 4. Tapi kenapa mereka cuma bawa sendirian perempuannya? Terus kutip hukum Musa, hukum Taurat. Hukum Taurat itu bunyinya keduanya harus dibawa. Baru dilempari batu. Lah, apakah perempuan ini bisa berzina seorang diri? Setahu saya kata berzina itu melibatkan 2 orang. Tidak bisa sendirian. Nah, disinilah kita bisa eksposisi. Di manakah orang yang satunya lagi? Oh, ya pastinya yang prianya kan. Apakah yang pria itu ada di antara para ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah satu orang itu adalah orang yang paling kaya di situ yang sudah sogok ahli Taurat dan orang Farisi sehingga dia tidak kena dengan hukuman tersebut? Kita nggak tahu. Tapi yang sudah pasti, ya di sini kita bisa lihat cacat hukum yang pertama adalah mereka cuma bawa 1 orang. Padahal hukum Musa bilang mereka keduanya dalam Ulangan 22 ayat 24 keduanya harus dilempari batu. Oke? Jadi sekarang kita bisa lihat sampai ayat 5 ini, ahli Taurat sekarang memposisikan diri mereka sebagai pendakwa yang ikut juga turut menghakimi perempuan tersebut. Setuju ya? Jadi mereka menempatkan Yesus sebagai hakim dan mereka ahli Taurat ini memposisikan diri mereka juga sebagai pendakwa, ikut mendakwa, ya, menuntut keadilan atas perempuan ini. Walaupun mereka juga cacat hukum karena mereka cuma bawa 1 orang tersebut. Harusnya 1 pasang. Nah, mari saya kasih lihat slide berikutnya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa apa yang ada di dalam hati para ahli Taurat dan orang Farisi ini ketika mereka menuntut keadilan dan memposisikan Yesus sebagai hakim. Di sini dikatakan bahwa apa yang kita adili keluar itu menuntun kepada apa yang kita punya di dalam. Jadi pada saat saudara dan saya menghakimi orang lain, itu hanya memperlihatkan apa yang kita punya di dalam hati kita. Sehingga kita harus berhati-hati
ketika kita mendakwa atau menghakimi saudara-saudara kita, jangan sampai itu menggait, ya, menuntun kepada apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu bisa tahu sekarang nggak kira-kira apa yang ada di dalam hati para ahli Taurat dan orang Farisi ketika mereka mencoba ikut mendakwa, menghakimi perempuan berzina itu. Ya, mari kita lihat ayat ke-6, bisa slide berikutnya. Apa yang menjadi motivasi di dalam hati para ahli Taurat dan orang Farisi ini ketika mereka mau menghakimi perempuan atau mendakwa perempuan tersebut. Ayat 6 bilang begini, mereka menyatakan hal hal apa? Mendakwa perempuan tadi, memposisikan Yesus sebagai hakim. Untuk apa? Mencobai Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk apa? Menyalahkan sang hakim. Menyalahkan Yesusnya. Betul? Mereka ini sedang set up sebuah jebakan Batman, ya, untuk menjebak Yesus sebagai yang mereka anggap hakim, tetapi mereka mau mencelakai Yesus dengan hukum-hukum yang ada, menjebak dia, apakah dia hakim yang adil atau tidak. Nah, kalimat berikutnya bilang, tetapi Yesus buat apa? Dia cuma membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Ada yang menafsirkan bahwa apa yang ditulis Yesus di atas tanah itu dengan jarinya, dia sedang menuliskan 10 hukum Taurat. Jadi kita bisa lihat motivasi daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini apa? Mereka ingin menjebak dan menyalahkan sang hakim, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ayat ini dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi izinkan saya memperlihatkan dari sisi yang berbeda bahwa Yesus pada saat dia berkata ini, dia tahu persis nanti yang tinggal dengan perempuan itu hanya dia dan perempuan tersebut. Sehingga waktu dia kasih tahu buat para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa siapa tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini. Yesus sedang mengangkat kembali pengalaman dosa antara orang Farisi, ahli Taurat tersebut dengan masa hidup mereka sebelum-sebelumnya. Jadi ini dia sedang mencungkil kembali semua pengalaman dosa mereka, ahli Taurat dan orang Farisi ini di masa lalu mereka. Sehingga dia bertanya, siapa di sini di masa lalunya tidak ada berbuat dosa, silakan lempar batu. Kemudian ayat 8 bilang apa? Dia kembali membungkuk di tanah, dia tulis-tulis. Ya, mungkin dia tulis yang tadi, itu 10 hukum Taurat. Ayat 9 menarik. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan mana? Siapa tidak berdosa, lempar batu duluan. Pergilah mereka seorang demi seorang. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Mulai dari yang paling tua. Menarik ya. Kenapa kita mencatat yang paling tua yang pergi duluan? Ternyata banyaknya dosa berbanding lurus dengan usia. Ada amin orang Kristen. Ya. Banyaknya dosa berbanding sejajar dengan usia. Artinya usia lebih lama, usia lebih tua, dosanya lebih banyak. Ini dibuktikan dari yang paling tua yang keluar duluan. Karena kenapa? Dia tahu diri. Dosa gua lebih banyak daripada dosa-dosa yang lain di sini. Karena dia tahu diri bahwa dia punya dosa itu banyak yang dia sembunyikan. Yang dia gak cerita buat orang lain. Akhirnya apa? Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Di sini ayat 9 ini membuktikan kalau bagi Bapak Ibu yang masih ragu Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah sendiri. Ini buktinya salah satunya bahwa dia Allah. Kenapa? Yesus tidak ikut keluar karena dia tahu dia tidak ada dosanya. Amin. Amin. Kalau dia ada dosanya dia ikut keluar dong. Tinggal perempuan itu. Tapi dia tahu persis dia tidak ada dosanya. Sehingga tinggal dia dengan perempuan tersebut, semuanya keluar. Ahli Taurat, pemimpin agama itu semua keluar. Orang Farisi semua keluar. Hanya tinggal sang hakim tanpa dosa dengan perempuan yang berdosa. Oke, ayat 10 mari kita lihat.
Lalu Yesus bangkit berdiri. Saya rasa perempuan itu langsung gemetar. Kenapa? Karena kalau menurut hukum Musa, Yesus yang paling pantas lempar dia dengan batu, bukan? Karena perempuan itu juga mungkin tahu hukum Taurat itu. Ya, jadi perempuan itu mungkin gemetar. Terus Yesus bertanya kepada perempuan itu dalam ayat 10. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Padahal Bapak Ibu tadi lihat yang keluar paling tua duluan tuh, itu bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Itu gembala. Ya, itu pelayan-pelayan Tuhan. Itu PDP, PDM, PDT semua tuh yang keluar itu kan kalau zaman sekarang ini. Itu hamba Tuhan semua yang keluar tuh. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Terus ayat 11 perempuan itu bilang apa? Tidak ada Tuhan. Nah ini kan lucu. Dari mana perempuan ini bisa tahu yang nulis-nulis di tanah adalah Tuhan? Itu kan mesti kita tanya. Dia tahu dari mana? Dia tahu kemungkinan terbesar bahwa kenapa Yesus tidak keluar? Karena hanya Tuhan yang tidak berdosa yang tidak keluar dari ruangan itu. Sehingga dia tahu yang tinggal ini pasti yang tidak berdosa. Yang bisa menghukum dia, yang menjudge dia, karena ini hakimnya. Ya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di sini ayat 11 kita bisa mengeksposisi, kita bisa merenungkan dan mendalaminya. Yesus sedang menampakkan dirinya sebagai hakim yang adil dan sekaligus berbelas kasihan. Saya ulangi ya, hakim yang adil dan berbelas kasihan. Ini susah nih Bapak Ibu. Ya, adil, benar dibebaskan, salah harus dihukum. Itu baru namanya adil. Tapi kalau belas kasihan, salah bisa dibebaskan. Betul nggak? Karena belas kasihan ya sudah itu bukan diluluskan, diloloskan. Ya, ada anak yang tidak naik kelas, ya, tapi dinaikkan kelas itu namanya diloloskan. Bukan diluluskan, diloloskan. Jadi hakim ini dia terikat dua hal ini. Adil dan belas kasihan. Dia hakim yang adil, tapi dia juga hakim yang penuh belas kasihan. Dia tidak menghukum perempuan ini. Nah, sekarang kita lihat ya, perempuan ini mendapat amnesti dari hakim yang adil dan belas kasihan. Pertanyaannya, keadilannya di mana? Padahal hukum Musa bilang, orang yang berdosa, yang berzina, mesti dihukum. Mesti dilempari batu. Di mana konsekuensi dosa tersebut yang harus ditanggung oleh perempuan tersebut? Dosa konsekuensi yang perempuan berzina itu harus tanggung, itu ditanggung oleh sang hakim itu sendiri. Betul? Ditanggung oleh Yesus sendiri. Sang hakim itu yang menanggungnya ketika dia ada di kayu salib. Ketika dia diludahi, ketika dia ada di ruang Pontius Pilatus, dia diejek, dia dipukul, dia dicambuk, dia ditombak. Ya, dia harus disalibkan, dipaku di atas kayu salib. Disitulah keadilan dipuaskan. Keadilan dipenuhi. Hakim yang tanpa dosa itu memenuhi, menanggung, memikul semua konsekuensi dosa dari para terdakwa. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari sini? Ada 3 peran, 3 tokoh dalam cerita tadi, Injil Yohanes 8. Tokoh yang pertama adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa mereka? Kelompok orang yang merasa diri paling benar, paling suci, yang menempatkan diri mereka menjadi pendakwa, tetapi di hadapan Yesus mereka menjadi terdakwa juga. Setuju? Kelompok kedua atau orang kedua adalah perempuan yang berdosa tersebut. Siapa dia? Adalah terdakwa yang hancur. Terima nasib, setuju? Tidak ada pengharapan dan masa depan bagi perempuan itu. Betul? Dia hanya tutup mata, tunggu batu pertama landing di kepalanya. Itu aja. Jadi perempuan berdosa ini adalah grup mewakili orang-orang yang putus pengharapan, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah hanya terima nasib,
Karena mereka tahu bahwa mereka pantas dihukum, tidak ada harapan keadilan bagi mereka. Dan peran yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah sang hakim itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan, kita semua yang ada dalam Zoom ini, kita ada di grup yang mana? Kita ada di kelompok yang mana? Kita ada di tokoh yang mana? Kalau saya ada di kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Yang tanpa sadar setiap hari, mungkin dalam pelayanan saya, tanpa sadar, saya merasa diri lebih benar daripada orang lain. Saya merasa diri lebih suci daripada orang lain. Karena kenapa? Saya sudah pelayanan. Saya sudah khotbah. Ya, saya sudah bertahun-tahun jadi hamba Tuhan. Sehingga itu membuat saya tanpa sadar, saya cepat sekali mendakwa, menghakimi saudara-saudara saya yang lain. Entah lewat pikiran saya, ataupun perkataan saya. Jadi mendakwa ini bukan hanya lewat perkataan kita Bapak Ibu. Tapi bisa juga lewat pikiran kita. Ketika kita lihat saudara kita berbuat salah atau lebih buruk daripada kita menurut kita. Dalam pikiran kita muncul, gitu aja saya lebih baik daripada kamu. Itu sudah termasuk jenis daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Semua kegiatan pelayanan saudara tidak bisa menjamin bahwa saudara bisa lebih baik daripada yang dilayani. Amin orang Kristen. Kita nggak lebih baik daripada mereka. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa pendakwa dia bisa membalikan keadaan menjadi terdakwa. Barang siapa tidak berdosa lempar batu duluan. Solusinya apa? Solusi bagi para terdakwa. Yaitu para ahli Taurat, orang Farisi dan perempuan yang berdosa yang tanpa pengharapan itu. Solusi pertama adalah Yesus sebagai hakim telah memberikan belas kasihan dan pengampunan bagi semua terdakwa, mau yang Farisi, yang beragama tadi, maupun yang perempuan berdosa. Lewat apa? Sang hakim itu sendiri mati di atas kayu salib, mengampuni, menebus, memenuhi keadilan tersebut. Lewat dirinya yang dihakimi, dibunuh, disalibkan, supaya keadilan dipuaskan. Sehingga kita beroleh belas kasihan yang keluar dari keadilan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Itu yang pertama. Kedua, hasil dari pengalaman kita diampuni oleh sang hakim yang adil dan penuh belas kasihan itu. Mengubah kita, memberikan kita cara pandang yang baru. Untuk kita ketika kita mengalami ketidakadilan, kita dapat melihat bahwa ada rancangan baik Tuhan di balik rancangan jahat manusia. Seperti kisah Yusuf yang saya ceritakan di awal. Saya tahu persis dalam ruangan Zoom ini. Banyak Bapak Ibu yang mengalami ketidakadilan dan engkau diam. Engkau tidak menuntut. Karena engkau mungkin tahu, kita tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. Tapi kabar baik buat kita, bukan hanya kita tahu dia hakim yang adil, tapi itu mengubah cara pandang kita juga. Bahwa lewat rancangan jahat orang lain terhadap diri kita yang tidak adil kepada kita, Tuhan bisa membuat rancangan jahat itu mendatangkan kebaikan. Seperti yang dia lakukan dalam kehidupan Yusuf. Yusuf tahu persis, dia tidak bisa menghakimi, mengadili saudara-saudaranya. Karena dia tahu hakim yang sebenarnya itu Tuhan Allah, bukan dia. Oke? Dan yang terakhir, yang ketiga, solusinya adalah dengan menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya hakim yang adil dan belas kasihan, maka kita tidak cepat menghakimi orang lain. Karena kita semua sama-sama terdakwa. Amin orang Kristen. Kita semua sama-sama terdakwa. Ya, yang satu saat Bapak Ibu dan saya harus menghadap pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10 berkata, apakah engkau bisa menghakimi saudaramu? Roma 14 ayat 10. Apakah engkau menghina saudaramu? Perhatikan kalimat berikutnya. Sebab kita semua harus menghadap. Kita semua. Kitab Roma ini ditulis untuk jemaat di Roma. Berarti untuk jemaat yang sudah bertobat. Jemaat yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi Rasul Paulus berkata buat jemaat di Roma ini bahwa Roma 14 ayat 10. Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Apakah engkau hamba Tuhan atau tidak? Engkau melayani atau tidak? Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dengan kata lain,
Kita jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Karena kita satu saat pun harus berdiri di hadapan sang hakim yang agung itu. Nah, slide berikutnya, Pak Frans bisa bantu saya ya. Di sini ada sebuah kalimat yang menarik sekali. Dikatakan di sini bahwa don't judge someone just because they sin differently than you. Jangan menghakimi seseorang yang lain hanya karena dosa mereka berbeda daripada kita. Ya. Jangan cepat-cepat kita bilang orang itu jelek, berdosa dia ya, buruk, dia berzina. Saya sih enggak. Apa bedanya berbohong dengan berzina? Sama aja di mata Tuhan. Apa beda berdusta dengan membunuh orang? Sama saja di mata Tuhan. Bahkan kita ya, semua kita ini melakukan hal berbohong ketika kita kepepet. Tahukah Bapak Ibu kalau Anda sedang kepepet, itu cepat sekali bisa berbohong. Bu, Pak, kenapa kemarin gak ke gereja? Begitu pertanyaan itu membuat saudara kepepet, itu otomatis mulut langsung bisa bilang sibuk. Padahal belum tentu sibuk. Betul? Ada tamu, padahal belum tentu ada tamu. Ada keluarga yang datang, padahal belum tentu ada keluarga yang datang. Ya, saya ada tugas keluar kota, ya. Apalagi kalau karyawan ditanya oleh bosnya, kenapa telat? Itu otomatis dari pikirannya, baik dia mau Kristen atau tidak Kristen, itu langsung cari alasan. Alasan yang dia ada-adain. Ban bocor lah, macet lah, ya kan? Ya, istri suruh beli gula di warung lah, macam-macam lah, terserah lah. Dia alasannya, tapi di balik itu dia berbohong. Karena kenapa? Manusia ketika dalam keadaan kepepet, sekalipun hamba Tuhan, bisa berbohong. Nah, apa beda dosa berbohong dengan berzina? Tidak ada bedanya. Sehingga jangan kita menghakimi orang lain hanya karena dosanya berbeda dengan kita. Slide berikutnya, saya sudah mau selesai. Ini sebuah kalimat yang kita renungkan malam hari ini. Hanya setelah saudara dan saya mengalami terlebih dahulu pengampunan dan belas kasihan daripada Sang Hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus, barulah kita dapat mengakuinya sebagai hakim yang adil. Mungkin saat ini kita dalam sebuah kasus, kondisi, situasi yang kita bilang Tuhan gak adil. Ya, suami saya menjahati saya. Suami saya meninggalkan saya. Ya, istri saya berselingkuh. Anak-anak saya broken home, lari dari rumah, kena narkoba. Padahal saya sudah melayani Tuhan dengan baik, lama. Tuhan gak adil. Ya, saya sudah menjadi orang Kristen lama. Ya, saya sudah memberikan persembahan. Ya, saya sudah berkorban buat Tuhan. Tuhan gak adil, kenapa hidup saya begini-begini saja. Selama kita masih mengucapkan itu, mungkin kita belum meresapi, merenungkan pengampunan dan belas kasihan dari Sang Hakim yang agung. Bahwa kita sebenarnya tidak pantas menerima pengampunan daripada Dia. Keadilan daripada Dia. Karena kita seperti perempuan berdosa tadi. Yang pantas dihukum. Harus dirajam batu sampai mati. Tapi hakim itu bilang, pergilah, engkau bebas, jangan berbuat dosa lagi. Karena hakim itu sendiri yang menanggung hukuman dari perempuan berdosa itu. Seperti kita juga. Dia menanggung dosa kita. Disitulah kita baru bisa mengerti bahwa dia penuh belas kasihan dan dia juga adil. Sehingga siapa kita yang bisa menuntut keadilan daripada saudara-saudara kita yang lain. Saya berikan sebuah gambar yang terakhir untuk menutupi firman Tuhan malam hari ini. Ini adalah sebuah cerita. Bapak Ibu bisa googling di internet, ya. Ini sebuah kasus yang menarik terjadi kalau nggak salah di Inggris, di UK. Ya, suami istri bernama Ray dan Vivian Donovan, ya. Mereka ini punya anak 2 orang, Chris dan satu lagi adiknya itu nama Peter, saya lupa namanya, Eric apa Peter gitu. Nah, satu malam Chris dan Peter ini, anak mereka yang berdua cowok ini lagi keluar. Kemudian mereka lagi jalan, mereka disergap, ya, diserang oleh segerombolan preman, ya, anak-anak nakal, gangster. Dan mereka dipukuli, ya. Kemudian si adiknya itu, Peter itu sempat lari, Chris ini yang paling fatal.
Jadi dia dipukuli, dia jatuh di trotoar itu, kepalanya diinjak-injak dan sekarat di pinggir trotoar itu. Polisi datang, ya, langsung membawa Chris ini ke rumah sakit, dan di atas meja operasi itu, si Chris ini mengembuskan nafas yang terakhir, dia meninggal. Yang adiknya ketolong. Dari berapa belas gangster itu, 3 ketangkap, ya, dan mereka masuk ruang pengadilan. Mereka dihukum belasan tahun. Sebenarnya tuntutannya itu harusnya hukuman mati. Tapi mereka karena masih juvenile, mereka masih remaja, jadi mereka hanya belasan tahun. Dan pergumulan besar buat orang tua daripada Chris, Ray, dan Vivian ini adalah mereka orang Kristen yang percaya Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan mereka harus bagaimana menuntut keadilan daripada gangster yang ketiga orang yang ketangkap ini. Singkat cerita, mereka mengampuni ketiga gangster tersebut yang bunuh anak mereka, si Chris. Jadi karena mereka hukumannya berbeda-beda, siapa yang keluar pertama dari penjara itu datang menemui orang tua daripada Chris ini, mau minta maaf. Dan Bapak Ibu tahu nggak apa yang dibuat oleh Ray dan Vivian, orang tua daripada Chris? Mereka peluk pembunuh anaknya dan mereka mengatakan bahwa kami mengampuni kamu. We forgive you. Dan itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Bukan hal yang gampang untuk dilakukan bagi orang tua yang kehilangan anaknya. Dan mereka melakukan itu kepada ketiga anak muda yang membunuh anaknya ini. Jadi setiap tahun ada yang keluar, mereka peluk, ya, pembunuh anaknya itu, dan mereka mengampuni pembunuhnya. Di balik cerita ini kita bisa lihat bahwa orang tua daripada Chris ini mengerti betul siapa hakim yang agung, hakim yang adil dan penuh belas kasihan. Sehingga lewat pengertian itu, mereka bisa melepaskan pengampunan kepada pembunuh-pembunuh anak mereka. Akhir daripada firman Tuhan khotbah ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya, apapun yang kita alami, Bapak Ibu alami ketidakadilan dalam hidupmu, entah diperlakukan oleh pasanganmu, anakmu, atau saudaramu, keluarga besarmu, atau bahkan yang lebih menyakiti mungkin pendetamu, gembalamu, ya, orang-orang yang melayani engkau, ya, atau orang-orang yang dilayani oleh engkau, ya, itu menyakiti hatimu. Tapi kita mau seperti Yusuf, apakah aku ini menggantikan tempat Allah sebagai hakim untuk menghakimi dan mendakwa kalian? Tapi dia memberikan kursi itu tetap kepada Allah sebagai hakim yang adil. Dan kita semua tahu bahwa ketika seseorang dia melepaskan haknya, dia melepaskan kursi penghakiman itu kepada Allah sang hakim, Allah akan mengangkat orang tersebut. Tidak akan menjatuhkan, tidak akan menurunkan orang tersebut, tapi dia mengangkat orang tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan saya malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Semua saudara diberkati. Amin. Haleluya. Baik Pak Henry, kita mau minta waktunya lagi sebentar. Mungkin ada jemaat yang ingin bertanya seputar tadi sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan, ya. Oh, oke, sudah ada respon bagus, jelas khotbahnya. Wah, oke. Terima kasih buat responnya, ya. Oke, baik, mungkin ada yang mau bertanya seputar tadi, ya, sekitar tentang penjelasan yang disampaikan oleh Pastor Henry, ya, pada malam hari ini, ya. Puji nama Tuhan. Ya. Ada yang mau bertanya silahkan bisa di chat, ya. Yang mau bertanya silahkan di chat, ya. Pastor Henry akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, ya. Ya. Dia nggak akan nyanyi Kutabali karena dia bukan Andre Hehanusa, ya. Betul. Di Kutabali, nah itu Andre Hehanusa.
Iya, Iya. mana Bu Lina tuh, Bu Lina? Bu Lina, salam Bu Lina. Bu Lina itu dia bukan di Kuta, dia di Denpasar dia ya. Pasar. Bagus sekali firmannya. Oke, baik. Terima kasih buat responnya. Ada pertanyaan? Thank Nah, you. ini ada pertanyaan. Apakah salah jika menghindar dari mertua yang selalu membahas tentang perceraian? Ini pertanyaannya kok ya keluar dari konteks firman Tuhan malam hari ini. Menghindar dari mertua yang selalu membahas tentang perceraian. Ya, it's okay lah ya, Pak Henry bisa jawab sedikit Iya. deh. Jadi saya ingin bertanya balik bahwa mengapa mertuanya selalu pengen bahas tentang perceraian? Ada motivasi apa di balik itu? Kenapa mertuanya jadi pengen atau suka membahas perceraian? Ada apa ya? Ya kan, motif apa di balik itu? Nah, itu mungkin bisa dilihat dulu motifnya. Karena manusia melakukan segala sesuatu, di balik itu ada motif. Ya, ada sesuatu yang mendorong dia untuk bertindak, berkata, berpikir, dan merasa. Itu pasti ada motif. Jadi buat ibu yang bertanya, jadi kalau tanya misalnya bagaimana menghindar atau enggak, ya, lihat dulu motifnya apa. Ya, motifnya apa? Oke, karena ingin suami saya fokus dalam kerja dan mimpi. Oh, kenapa fokus dalam kerja dan mimpinya sampai harus bercerai? Nah, ini ada muncul lagi pertanyaan. Ini sebenarnya sudah masuk ke ranah konseling ya. Ini ranah konseling. Jadi kalau Anda ngomong seperti ini bahwa saya karena ingin suami saya fokus dalam pekerjaan dan mengejar mimpinya, berarti mungkin mertua tuh menganggap Anda menghalangi ya masa depan dan mimpi daripada suami Anda. Nah, apakah itu betul dengan bercerai hanya supaya suami bisa mengejar karir dan mimpinya? Kalau buat saya enggak. Karena kenapa? Pertama yang paling ekstrim ya. Jadi misalkan apakah dengan bercerai suami pasti berhasil mengejar kerja dan mimpinya? Belum tentu juga, ya kan? Oh, ini ada kalimat lanjutan 2 tahun suami saya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan saya. Iya, kenapa? Kenapa tidak diperbolehkan bertemu? Apakah ibu yang menghalangi suami ibu terhalang mengejar karir dan mimpinya atau gimana gitu kan? Nah, ini harusnya tuh tidak boleh sebelah pihak, harusnya ya. Karena menikah itu tidak bisa salah satu, harus dua-dua. Oke? Tidak bisa dua-dua. Contoh tadi yang kayak tadi firman Tuhan saya kan, itu kalau hukum Taurat Musa bilang keduanya, wong dua-duanya berbuat, bagaimana bisa munculin salah satunya? Nggak mungkin, Pak. Itu. Jadi ya benar karena asumsi mereka saya menghalangi. Ya itu menurut mereka kan. Apakah sudah diadakan diskusi ya untuk mencari tahu bahwa penyebab utamanya apa, motifnya. Ya karena buat saya dengan alasan seperti ini disuruh bercerai. Kalau saya jadi mertua itu agak gimana ya, agak kurang tepat ya, kurang masuk di logikanya karena kok bisa untuk mengejar karir sampai bercerai itu kan gimana gitu. Itu buat saya logika berpikirnya. Kita nggak usah ngomong firman Tuhan dulu, logika berpikir. Jadi kalau ibu nanya kepada orang non Kristen kasus ini, mereka nggak dapat logika berpikirnya. Nggak usah tanya firman Tuhan dulu. Logika berpikir pada orang umumnya nggak masuk. Karena mana mungkin untuk mengejar karir dan mimpi jurus bercerai. Karena saya tidak mau perceraian, jadi saya menghindar. Walaupun sakit Pak Pendeta, saya tetap bertahan. Walau saya tidak bisa bertemu dengan suami saya. Oke. Nah masalahnya ini sekali lagi ya, ini konseling sebenarnya Bu. Suami ibu mau ketemu ibu nggak? Itu kan pertanyaan lain lagi. Kenapa cuma ibu yang nggak? Harusnya suami ibu lebih pengen ketemu ibu. Saya laki-laki loh ya. Saya laki-laki. Oke, kalau saya ngomong saya laki-laki, ibu udah bisa ngerti. Ya. Kenapa suami ibu tidak mau pengen ketemu ibu? Itu kan pertanyaan itu bisa terus bergulir. Jadi kalau boleh saya sarankan, karena ini tadi seperti Pak Frans bilang agak sedikit keluar konteks. Jadi mungkin ibu perlu orang-orang yang sebagai yang konselor atau apa gitu untuk berdiskusi dengan mereka. Karena ini tidak bisa dengan cara pertemuan singkat seperti ini, terus membahas sebuah kasus yang mendalam seperti ini. Karena pernikahan buat saya salah satu
kasus yang paling ruwet di muka bumi ini. Saya baru menikah 10 tahun, Bapak Ibu, 11 tahun. Baru. Dan saya menyadarinya bahwa pernikahan adalah ya anugerah Tuhan. Itu harus dibilang anugerah, Pak. Bapak Ibu ya. Pernikahan itu anugerah. Sampai kalau Bapak Ibu bisa menjalaninya lama, itu Anda mesti kamsia banyak sama Tuhan. Bahwa Anda punya kemampuan, kekuatan, hati yang besar, bisa melewati jalan itu bersama-sama. Ya. Jadi itu sebuah anugerah. Jadi buat ibu yang bertanya ini, mungkin bisa Pak, jadi bisa itu ya, melibatkan konselor. Jadi buat Ibu MM yang berada di Nanjau di sana, adiknya dan orang tua melarang dia mau menjalani, saya hanya minta dukungan. Oke, saya akan berdoa buat Ibu ya. Saya akan tetap berdoa dan saya sangat ingin berdoa dengan Ibu karena saya tahu bahwa pernikahan itu tidak bisa jauh dengan orang yang kita cintai ya. Tapi ini harus Ibu selesaikan. Mungkin perlu bertanya kepada konselor untuk bagaimana jalan keluarnya. Kalau itu harus dipertemukan, Bu. Nggak bisa cuma lewat satu pihak ya. Kita akan berdoa buat Bu MM ya. Allah bagaimana menetralkan hati di saat diberlakukan seolah-olah saya bersalah. Dan itulah yang menyebabkan suami meninggalkan rumah. Wah, ini banyak persoalan rumah tangga di sini ternyata nih Pak Frans. Ya, meninggalkan rumah karena suami. Ini banyak persoalan rumah tangga ini ya yang dibahas. Pak. Jadi Pak Frans pancing keluar semua nih dari Pak Frans. Ini bisa jam 3 pagi kita selesai ya. Suami tidak mau berdiskusi dan menutup komunikasi dengan saya. Jadi seolah-olah suami menjadi hakim bagi saya. Saya dihukum suami tidak mau bertemu saya, tidak pulang ke rumah berbulan-bulan untuk komunikasi. Oke. Suami tidak mau konseling. Ya, saya sudah pernah lihat sebuah kasus seperti ini. Suaminya pun tidak mau diajak untuk konseling. Ya. Nah, sebenarnya begini. Pernikahan itu kan sekali lagi saya bilang itu kedua belah pihak. Jadi kalau sampai salah satu pihak tidak mau, itu kita mesti pertanyakan. Ada motif apa di balik ketidakmauannya dia. Sampai diajak konseling pun dia nggak mau. Dia berarti menurut saya loh ya Bu, ini Bu siapa namanya, Bu Lani ya. Bu Lani menurut saya, apakah dia ada menutupi sesuatu? Gitu kan. Karena biasanya kalau seseorang tidak mau, itu ada menutup sesuatu. Dan kita nggak tahu motifnya apa. Ya, dia tidak mau menutup apa. Jadi yang paling penting sekarang kalau sudah kejadian seperti ini adalah yang tadi Ibu bilang, bagaimana membuat hati Ibu tuh damai. Balik lagi firman Tuhan yang tadi. Apakah Ibu sudah mengalami ya yang namanya pengampunan dan keadilan daripada Tuhan dalam hidup Ibu. Nah, saya bisa bercerita banyak tentang diri saya, ya. Mungkin tidak sebanding pengalamannya, ya, tidak sama pengalamannya, tapi saya ini termasuk orang yang juga sama seperti tadi yang Ray dan Vivian itu mengalami anaknya mereka yang mati dibunuh gangster, tapi kalau saya, papa dan adik saya mati dibunuh jihad, ya, jadi martir mereka. Jadi ya, itu waktu kejadian kerusuhan di Ambon tahun 99. Saya pun bisa menuntut keadilan. Kenapa sampai sekarang kasus ini tidak pernah diadili dan segala macam, dan orang yang membunuh orang tua dan adik saya itu masih ada. Tapi kata teman-teman saya yang di Ambon sana, orangnya sudah diketahui dan katanya sudah mulai sudah gila katanya, sakit mental. Tapi saya dalam hati kecil saya, yang paling penting itu kita, ya paling penting itu kita. Kita yang merasa dikhianati, kita yang merasa diperlakukan tidak adil, yang paling penting hati kita itu merasakan kasih dan damai sejahtera Allah. Saya pribadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu tanya, apakah saya benci dengan yang membunuh orang tua dan adik saya berkata tidak. Apakah saya ingin balas? Saya juga berkata tidak. Bagaimana Pak itu bisa terjadi? Saya juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi yang saya tahu bahwa hati saya itu seperti mengalami yang namanya tuh keadilan yang Tuhan buat lewat kematian, pengorbanannya di atas kayu salib. Ini kelihatannya klise banget ya, yang saya ngomong ini kelihatannya kayak klise banget, kayak retorika. Tapi ini harus Bapak Ibu renungkan, resapi bahwa hanya dengan jalan seperti itu saja. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus oleh kasih-Nya, itu cukup untuk membuat kita mengerti ketika kita
mengalami yang namanya ketidakadilan. Saya tahu ini sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak ya. Seperti kita duduk di atas sekam ya, duduk di atas api bara gitu, panas gitu. Tapi disinilah kita semakin mengerti kita butuh Tuhan untuk melewati masa-masa seperti itu. Tapi kalau yang Bu Lani ini saya mungkin balik kepada suaminya, kenapa suaminya tertutup, menutup komunikasi dan tidak mau konseling. Itu bagi laki-laki itu ada sesuatu, ada something. Ya, I can smell something here. Meliana, bagaimana supaya kita tidak punya pola pikir yang menganggap berzina itu doa besar. Nah, ya, Tuhan, jadi Tuhan tidak punya timbangan buat dosa. Ini yang seringkali kita salah nih. Ini yang seringkali kita salah, ya. Waktu kita nonton film-film tentang Tuhan tuh menimbang dosa. Tuhan nggak punya neraca menimbang dosa. Dosa sama dengan dosa. bahkan saya mohon izin ya. Bapak Ibu pernah dengar firman Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan mulut mereka, tetapi hatinya menjauh. Itu dosa nggak? Itu dosa. Dan itu dilakukan oleh siapa? Kita bisa melakukannya dalam gereja. Waktu kita datang dalam ibadah, atau tadi dalam Zoom, kita memuji Tuhan padahal hati kita menjauh. Sama dengan berzina nggak? Sama. Dosa adalah dosa. Dibanding dengan dosa kita marah-marah contohnya. Sama. Dosa, sin is a sin. Ya, dosa adalah dosa. Ya. Nah, kalau Anda bilang berzina itu membawa pihak ketiga masalah rumah, ini konsekuensi dosa. Ini lain lagi. Tapi kalau dosa adalah dosa, konsekuensi dosa bisa berbeda-beda. Ya, Anda marah, ya paling itu orang dia lari daripada Anda, tidak mau berteman dengan Anda. Tapi kalau Anda berzina, kan itu jadi panjang ceritanya. Jadi itu konsekuensi. Sekarang hidup saya balik ke alkohol dan sekarang hidup suami saya. Oh ini kayaknya itu yang pertanyaan Bu MM. Sorry Bu MM ya, tolong di stop dulu karena Anda pertanyaannya ini konseling aja nanti mungkin begitu ya. Nanti ya pertanyaan ini nanti konselingnya Pak ya. Jadi ini tadi Bu MM suaminya mau ngejar karir, sekarang jatuh dalam alkohol gitu ceritanya. Panjang ceritanya ini Pak. Iya, ini panjang ini. Ya, nanti aja. Silakan konseling aja Bu MM ya. Ketika kita melihat orang yang menyakiti kita mendapatkan suatu masalah, apakah itu pertanda Tuhan sudah bertindak menjadi hakim? Oke. Tuhan sebagai hakim yang adil buat kita, oke. Sedangkan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul. Karena kita sadar bahwa penghakiman, tuntutan dan dakwaan itu hanya Tuhan yang punya hak. Ya, yang Tuhan yang punya hak untuk melakukan hal tersebut, sehingga yang kita hanya bisa lakukan adalah mengampuni ya dan melepaskan pengampunan itu kepada orang yang bersalah kepada diri kita. Apakah itu pertanda Tuhan sudah bertindak? Ya, pertanda itu kalau Anda bisa melepaskan pengampunan. Anda tidak menuntut keadilan, Anda tidak menuntut justice. Ya, itu tanda bahwa Anda sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya lupa ada sebuah ayat di dalam kitab Roma juga kalau nggak salah ya. Nah ini Roma 12 ayat 18 sampai 21 saya baca ya. Roma 12 ayat 18 sampai 21. Mungkin Bu Yen bisa catat juga Roma 12 ayat 18 sampai 21. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, sedapat-dapatnya. Ini berarti Rasul Paulus bilang sebisa-bisanya ya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nggak milih-milih Bapak Ibu, semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Berarti hak membalas, hak menuntut, hak mendakwa hanya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini kalimat yang terakhir ini baik sekali. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke? Bapak Ibu begitu baca kata kejahatan di sini, itu langsung kita bilang ini kejahatan orang yang menyakiti saya. Wait, hati-hati. Ada kejahatan yang kedua yang bisa muncul dari hati kita ketika kita menuntut balas. Itu kejahatan yang kedua. Sehingga Rasul Paulus bilang, kalahkan yang di hati kita yang jahat itu. Mau balas, ya nuntut balik, ya membuat dia menderita. Karena dia sudah membuat saya menderita, ya itu kejahatan juga.
Sehingga Rasul Paulus bilang, kalahkan kejahatan di dalam hati kita dengan kebaikan Tuhan. Oke, ini masih banyak ya, sampai pergi 2 tahun. Ada pertanyaan dulu ke WA saya nih, Pastor ya. Nah, Wih, sampai ke WA nih Pak. ya pertanyaannya begini, kalau yang menghakimi anak kita, menghakimi orang tua, anak kita yang menghakimi orang tua, bagaimana itu Pak kira-kira? Oke, saya mau tanya dulu, menghakimi orang tua atau mengevaluasi orang tua? Nah, ini pertanyaannya harus itu- dipertajam ya Pak ya. Itu mirip-mirip ya. Saya mau tanya buat Bapak Ibu semua, kita sebagai orang tua yang sudah lama, apakah kita bisa buat salah? Sangat bisa. Kita bisa gelap mata, bisa emosian, bisa egois dan segala macam. Jadi kalau anak itu menghakimi, saya mau tanya, itu anak sedang menghakimi atau mengevaluasi? Ya kan? Evaluasi boleh dong, evaluasi orang tua. Pak, Ma, jangan terlalu medit. Ya, medit itu apa? Pelit. Ya, jangan terlalu misalnya cepat-cepat ambil keputusan. Itu kan evaluasi, belum tentu itu menghakimi. Ya, jadi itu mungkin bisa diperjelas tentang hal tersebut. Nah, yang paling nggak enak itu begini, ketika anak mau evaluasi, kita melihat itu sebagai menghakimi dan kita nggak mau dengar, kita nggak mau terima, kita sudah itu apa? Close mind, tutup pintunya, ya sudah nentang, sudah mental block. Nah, itu yang bikin tambah rumit. Jadi akhirnya dia akan berbuat terus lama-lama jadi besar, persoalannya jadi besar. Padahal di awal tuh mungkin kecil, cuma bilang aja, Pak, Ma, saya butuh waktu Papa dan Mama, jangan terlalu banyak pelayanan misalnya begitu kan. Tapi Anda tidak mau terima evaluasi itu, tidak mau terima inputan masukan itu, persoalan jadi besar dan Anda melihatnya itu menjadi penghakiman. Ya, mungkin ini katanya lanjutannya begini katanya. Menghakimi kesalahan yang sebenarnya nggak salah. Berarti anak itu sebenarnya nggak cukup mengerti berarti ya tentang porsinya kesalahannya ya. Gimana itu Pak? Jadi kan mata anak kan tidak sama dengan mata orang tua. Ya ini kan kita mesti lihat dulu kasusnya apa. Ya kan? Tetapi kalau anak itu sudah cukup dewasa, mungkin Bapak Ibu bisa ajak anak tersebut berdiskusi. Kasih tahulah itu persoalannya apa. Ya kan? Suruh anaknya itu melihat dari kacamata kita juga sebagai orang tua. Karena setelah saya jadi orang tua, baru saya tahu jadi orang tua itu harus melihat dengan kacamata seperti apa. Dulu saya waktu sebagai hanya anak, saya gampang sekali ya menghakimi ya orang tua. Tapi begitu saya jadi orang tua, saya jadi ngerti. Ternyata jadi orang tua itu nggak gampang, nggak mudah. Ya, jadi mungkin ajak anak itu berdiskusi dan membuka mata dia untuk melihat dari berbagai sisi. Menghakimi itu harus kita melihat dari banyak sisi, Bapak Ibu. Jadi seperti tadi Yusuf berkata bahwa apakah aku pantas mengambil kursi Allah? Itu Yusuf sedang melihat dari kacamatanya Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi hakim yang agung. Kalau dia nggak pakai kacamatanya Tuhan, dia akan menghakimi saudara-saudaranya. Itu dengan satu jentik jari, semua prajurit Mesir akan membunuh saudaranya di depan matanya dia. Tapi dia pinjam matanya Tuhan, bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan hakim. Sehingga dia memberikan itu kepada Tuhan sebagai sang hakim. Kira-kira begitu Pak Frans. Oke, mantap, mantap. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini ya, ini ada keresahan dari seorang mungkin ibu atau bapak, ini saya kurang tahu ya. Apakah anak saya masih selamat karena masuk, mungkin karena pernikahannya dengan berbeda agama, begitu ya, dengan berbeda agama, dia harus terpaksa masuk di agama itu dulu untuk bisa mendapatkan berkat atau ya pernikahannya bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebenarnya dia bilang gini anaknya, tapi aku ini sebenarnya ikut Tuhan Yesus loh, nggak ikut agama itu. Kita nggak mau sebutkan nama agamanya ya. Itu apakah bisa selamat begitu Pak? Jadi Pak Frans, pertanyaannya semakin ke sini, kita semakin ke sana ini. Ya, pertanyaannya makin ke sini, kita semakin ke sana. Ini sudah mulai lebih jauh lagi konteksnya. Ini tentang keselamatan ya. Jadi gini. Saya nggak tahu itu urusannya apa, anaknya bapak atau ibu yang sampai bisa pindah agama hanya karena menikah. Dan saya bukan Tuhan yang bisa menentukan orang itu selamat atau tidak selamat. Tapi yang saya tahu, keselamatan itu hanya dengan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sudah mati menebus saya, dosa-dosa saya, dan menggantikan saya, yang harusnya saya dihukum, saya digantikan. Itu sudah cukup. Dengan iman, dengan keyakinan saya percaya itu.
Jadi kalau Anda bicara agama, yang saya tahu agama tidak bisa membawa keselamatan. Agama sendiri perlu keselamatan. Jadi agama tidak memberikan keselamatan. Jadi kalau menjawabnya, jadi yang dibuat ya dia menerima nggak pengampunan, ya, dia mengakui nggak bahwa Yesus telah menggantikan dia sebagai penebus dosa tersebut. Ya, jadi bukan urusan agama-agama ya, bukan urusan agama-agama. Siap. Inilah Victory ya. Kadangkala pertanyaan jemaatnya saya udah bilang dibatasi dengan khotbah tadi, tapi biasa ini ya. Seru, seru. Nah ini keadilan atau apa namanya? Ya tadi kan cerita tentang Justice Bow itu menghukum langsung diterima ganjarannya orang secara manusia. Kenapa kadangkala ya Tuhan itu nggak secepat itu ya gitu ya. Kayaknya mungkin perlu nunggu gitu ganjaran orang itu, misalkan suami yang jahat, kenapa sih nggak dihukum dulu dia langsung begitu apa? Nah kok kayak ada ngulur-ngulur waktu gitu. Kira-kira kenapa ya Pak ya Tuhan seperti itu? Kalau pakai keinginan hati kita mau keadilan secepat-cepatnya. Betul ya? Berarti itu kan memuaskan hati kita, betul? Jadi dibalik semua itu yang tadi Pak Frans katakan, kenapa sih Tuhan gak mengganjar secepat-cepatnya? Itu buat kepentingan siapa? Buat keinginan siapa? Boleh saya pertegas, buat hawa nafsunya siapa? Buat hati kita. Karena sebenarnya hati kita tuh pengen nuntut balas. Jadi kenapa Tuhan bikin selambat-lambatnya? Supaya mungkin hati kita dibersihkan dulu. Hati kita tuh murni dulu. Ya. Jadi yang diproses itu dua pihak. Yang diganjar dengan yang sedang menantikan keadilan tersebut. Hatinya juga diproses. Kalau hati kita masih marah, masih dengki, masih dendam, masih amarah, itu yang perlu diproses sama Tuhan itu. Makanya mungkin dia selambat-lambatnya, dia bukan secepat-cepatnya. Sengaja, ya kan, dia sengaja. Gitu. Jadi semakin Anda pengen, biasanya ini pengalaman saya, semakin Anda pengen, semakin Tuhan tahan.